Halo guys, kembali lagi di channel aku, Adi Sofiadi. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic. Oke, di kesempatan kali ini atau di hari ini saya akan mengajak kalian semua buat ke lahan tanaman jagung ya. Dan ngomong-ngomong, kenapa saya saat ini sedang berada di sawah dan bersama tanaman jagung ini? Dikarenakan saat ini saya sedang melaksanakan skripsi. Jadi informasi buat teman-teman semua bahwa saat ini tuh saya adalah seorang bisa dibilang mahasiswa gitulah ya, mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Magelang, dan saya di sana mengambil jurusan agroteknologi. Agroteknologi itu jurusan seputar apa ya? Ya mengenai pertanian lah, seluk-beluk mengenai pertanian. Oke, saya ngomong sambil jalan, sambil saya liatin kepada teman-teman suasana itu seperti apa, sambil nanti aku akan sedikit cerita kepada teman-teman mengenai skripsi anak pertanian. Don't tell your friends we're so done. It never ends. You having fun. Ooh, go and say it like Oke, kita lanjut cerita lagi ngomong-ngomong mengenai skripsi anak pertanian. Bentar, mohon maaf. Jadi guys, kalau di kampus saya ini anak-anak pertanian itu kalau melaksanakan skripsi itu kalau bisa itu harus menanam. Itu harus menanam dari mulai tanaman itu dalam bentuk biji sampai panen. Dan setelah itu mereka baru mendapatkan data. Jadi mereka mendapatkan datanya itu tergantung dari umur si tanaman itu. Misalnya saja ini kan tanaman jagung, umurnya 2 bulan. Jadi setelah 2 bulan mereka baru mendapatkan data. Dan selama 2 bulan itu pun mahasiswa pertanian ketika menjalankan skripsi nggak bisa leha-leha atau nggak bisa cuman rebahan saja. Mereka harus terus merawat si tanaman ini agar tumbuhnya itu dengan baik dan juga bisa tumbuh dan berkembang sampai dengan panen. Dan akhirnya mereka mendapatkan data, dan setelah itu juga nggak sampai situ saja. Setelah mereka mendapatkan data, dianalisis, dan juga baru mereka bisa membahas. Prosesnya sangat panjang sekali dan membutuhkan tenaga yang sangat kuat sekali, pikiran yang sangat kuat sekali. Maka kalian jangan remehin anak-anak pertanian, karena anak pertanian itu kuat atau strong ya. Oke, jadi buat kalian yang mau nyari jodoh anak pertanian tuh nggak salah gitu ya, karena pasti orangnya itu kuat-kuat. enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh, hell no, I won't play the monster no matter what you tell yourself. I should have known that we could. Oke guys, bicara mengenai skripsi lagi, dan alhamdulillah tanaman jagung yang saya rawat ini itu nggak terlalu rewel begitu loh. Dan alhamdulillahnya itu hama dan penyakit yang menyerang itu nggak terlalu banyak begitu kan. Saya pikir ketika saya mau menanam itu apa ya istilahnya itu akan banyak hama penyakit, tanaman jagungnya akan jelek dan lain sebagainya. Ternyata anggapan saya itu terpatahkan hari ini, dan alhamdulillah tanaman jagungnya itu bisa panen, bisa besar-besar tongkolnya. Karena sebelumnya itu jujur tanamannya itu kecil-kecil, batangnya kecil-kecil, tongkolnya kecil-kecil. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini tanaman jagungnya itu, terutama tongkolnya itu sehat-sehat, besar-besar dan siap untuk dipanen. Oke, ngomongin soal skripsi lagi nih. Jadi di pelaksanaan skripsi ini tentunya nggak semulus yang kalian pikirkan begitu, karena ketika awal mula saya menanam ini tuh udah melalui berbagai rintangan gitu. Yang pertama, sebenarnya tanaman jagung itu kan bisa ditanam langsung di lahan gitu kan, tapi saya waktu itu memutuskan buat menanamnya itu di polybag yang kecil-kecil itu dengan harapan besok itu bisa berkembang dengan baik. Dan
ketika itu saya membibitkan si tanamannya atau saya menyemai si tanamannya itu, tanamannya itu jarang banget yang berkecambah, jarang banget yang istilah kalau zamannya itu yang pukul gitu. Saya itu 3 peta ini saya menghabiskan 5 bungkus tanaman jagung yang seharusnya normalnya itu 1 sampai 2 bungkus saja, dikarenakan waktu itu kan pas saya perkecambahan nggak banyak yang nggak tumbuh gitu kan, sehingga saya mengulang-ulang perkecambahannya sampai alhamdulillah bisa berkecambah dengan baik dan akhirnya sudah sampai berumur seperti ini dan siap panen. Mantap. Skripsi di tahun ini itu atau di angkatan saya itu merupakan skripsi yang sangat berbeda daripada skripsi di tahun sebelumnya, dikarenakan skripsi saat ini itu kita melaksanakannya itu di tengah-tengah pandemi, yaitu pandemi coronavirus atau COVID-19 ini. Dan memang kalau alhamdulillahnya sih di saya itu tidak terlalu istilahnya mengganggu banget, dikarenakan lahan ini itu berada di dekat rumah saya gitu. Jadi saya itu ketika mau ke lahan itu tidak terlalu terganggu atau tidak terlalu was-was, dikarenakan deket banget, pokoknya 5 menitan itu nyampai ke lahan ini. Dan kalau untuk kendalanya sendiri itu ketika saya mau konsultasi sama dosen itu benar-benar terganggu banget, soalnya kan dari pihak kampus sendiri mengharuskan kalau bisa itu konsultasinya melalui online, dikarenakan memang kondisinya yang tidak memungkinkan buat kita bertemu langsung dengan dosen pembimbing begitu kan. Dan itu yang membuat menjadi kendala bagi saya begitu, karena ketika saya konsultasi melalui online ketika saya konsultasi melalui online itu, kalau menurut saya sendiri itu ikatan batinnya itu nggak ada, itu feel-nya itu nggak ada ketika kita mau bimbingan gitu kalau secara online gitu kan. Kalau misalnya secara online itu kadang saya nggak mudeng apa yang dikatakan oleh dosen, misalnya dosen ngetik ini kadang tuh saya nggak mudeng gitu. Dan saya itu tipe-tipe orang yang tidak istilahnya yoh gimana ya bahasa Indonesia itu, ketika dosen ngomong ini ya udah saya yain aja gitu, saya nggak melawan, nggak berani melawan begitu, supaya skripsinya cepet ya. Saya pokoknya intinya nggak berani melawan gitu aja lah. Dan ketika saya nggak mudeng dengan perkataan dosen itu biasanya saya tanya ke teman gitu, ini maksudnya apa gitu kan. Jadinya kan kalau seperti itu 2 kali kerja gitu kan. Biasanya ketika kita bimbingan secara langsung kita bisa langsung, oh iya Bu seperti ini ya Bu, misalnya kita nggak jelas, oh Bu saya mohon maaf Bu ini belum jelas, saya mau tanya ini maksudnya gimana ya gitu kan. Lebih enak pakai secara langsung gitu kan. Kalau pakai online kan kalau menurut saya feel bimbingannya itu nggak dapet, bener-bener nggak dapet gitu. Jadi buat kalian yang saat ini sedang melaksanakan skripsi di tengah pandemi ini, saya pesan buat kalian tetap semangat. Kalian nggak sendirian, kalian banyak temennya yang saat ini tuh sedang berjuang buat kita supaya lulus. Oke, tahun ini harus lulus, kita harus selalu berjuang. Semangat semuanya, jangan jangan menyerah, karena cuman kita dicoba pandemi ini, kita skripsinya tiba-tiba menyerah. Jangan sampai seperti itu, kita harus tetap semangat. Buat teman-teman yang saat ini sedang mengajukan proposal, tetap semangat. Yang sedang mengajukan judul, tetap semangat. Yang saat ini sedang melaksanakan penelitian, tetap semangat. Jangan lupa, buat teman-teman yang saat ini sedang bahas, jangan lupa buat bantu saya gitu ya. Gak itu bercanda ya, kita tetap harus saling bantu lah gitu, bantu sama lain supaya kita besok bisa lulus bareng-bareng, kita bisa wisuda bareng-bareng, kita bisa foto bareng-bareng saat wisuda. Oke? We could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends. We could never be friends. We could never be friends. Oke guys, sekian dulu vlog kali ini, vlog keliling-keliling melihat tanaman jagung skripsi saya. Mungkin itu aja yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semua. Atas apabila saya itu ada tutur kata yang salah atau ada perbuatan saya yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Dan saya ingin berpesan buat teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan skripsi, tetap semangat, jangan menyerah. Kalian apabila ada
perasaan aku ingin menyerah gitu, ingat kedua orang tua yang saat ini membanting tulang buat teman-teman supaya teman-teman itu bisa lulus. Oke, dan teman-teman yang karena ini sedang pandemi corona, buat teman-teman yang tidak ada kepentingan di luar, tolong di rumah saja, stay at home. Apabila teman-teman istilahnya memaksakan diri atau ada pekerjaan yang harus diselesaikan di luar, teman-teman harus sesuai dengan protokol kesehatan, memakai masker, pakai hand sanitizer, dan selalu menjaga diri teman-teman. Itu aja vlog dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.